Kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan lihat satu kebenaran dan ini akan memberkati saya dan saudara di sore hari ini. Kita akan lihat Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, dengan satu perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantau danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kita lihat di dalam bacaan ini sangat luar biasa. Peristiwa bagaimana seorang Simon Petrus. Pada sore hari ini saya akan bicara tentang satu topik khotbah, yaitu melupakan kegagalan di masa lalu. Sekali lagi, melupakan kegagalan di masa lalu. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang sudah kita baca adalah merupakan gambaran dari seorang yang bernama Simon Petrus dan kawan-kawan. Dan kita lihat bahwa mereka berada di Danau Genesaret. Danau Genesaret adalah sama juga dengan Danau Galilea atau dengan Danau Tiberias. Itu sama aja mereka. Mereka adalah berlokasi di satu tempat di sebelah utara Israel. Jadi sebelah bagian utara Israel. Dan kita melihat bahwa basis atau pelayanan Yesus selalu dia sentralnya di sini, berpusat di tepi danau ini atau di wilayah ini. Jadi Danau Genesaret sama aja dengan Danau Tiberias, sama juga nama lain daripada Danau Genesaret adalah Danau Tiberias atau Danau Galilea. Itu sama aja, mereka satu. Nah, kita melihat bahwa kemudian Simon Petrus berada di sana karena pelayanan Yesus itu selalu berpusat dan dia bersentral di wilayah ini. Dan banyak mata pencarian daripada khususnya laki-laki di wilayah itu adalah mereka sebagai nelayan. Mereka penangkap ikan, mereka sebagai nelayan. Itulah pekerjaan mereka, pekerjaan hampir sebagian laki-laki yang tinggal di wilayah itu. Mereka semua mata pencariannya adalah nelayan. Tidak terkecuali termasuk Simon Petrus bersama dengan kawan-kawan yang ada. Kenapa Simon Petrus dipakai Tuhan begitu luar biasa? Sedangkan kita tahu bahwa dia dulu adalah seorang penjala ikan. Tetapi kemudian dia menjadi seorang penjala manusia. Dalam ayat pertama kalau kita membaca di situ bahwa terjadi satu revival atau terjadi satu kebangunan rohani di tepi Danau Genesaret. Banyak orang yang rindu mendengarkan apa? Firman Allah. Karena Yesus meminjam perahunya Simon Petrus. Dan di sana Kristus mulai menyampaikan berita baik, berita sukacita, yaitu firman Tuhan. Jadi terjadi KKR besar-besaran pada saat itu di tepi Danau Genesaret itu. Orang banyak berbondong-bondong dan mereka berkumpul. Tujuannya tidak satu dan tidak bukan. Mereka bukan ke sana untuk datang timba ikan, sehingga yang satu berkata, "Ini punyaku dan ini bagianku, dan aku akan pasarkan dan aku akan jalan jual dan aku bisa dapat peroleh uang yang banyak." Mereka ke sana bukan untuk bagi hasil.
Mereka bukan mau melihat tangkapan si Simon Petrus dan kawan-kawan dapat satu perahu kah atau dapat berapa ember saja. Tetapi mereka ke sana, mereka rindu karena di sana ada seorang pribadi yang memberitakan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi boleh saya bilang disinilah titik balik perjumpaan Simon Petrus dengan Tuhan. Disinilah titik balik bagaimana Simon Petrus mengalami perubahan dan mengalami jemaat Tuhan. Karena Yesus berkata kepada Simon Petrus, bolehkah aku meminjam perahumu sambil aku mengajar orang yang sedang berkerumun ini. Jadi tugas mengajar adalah tugas kita semua. Bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya hamba Tuhan saja, tetapi adalah tugas kita sebagai orang percaya. Kita mengajar seperti perintah Tuhan kepada Musa dalam perjanjian lama. Ajarlah dan didiklah anak-anakmu di saat engkau dudukkah, di saat engkau tidurkah, di saat engkau berjalankah, dimanapun kau harus mengajar mereka. Jadi mengajar ini adalah tugas kita semua, dan panggilan kita adalah mengajar semua orang. Tentu ajarannya adalah berisi tentang firman Allah, berisi tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Karena mengajar ini adalah salah satu amanat agung yang Yesus sampaikan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Firman Allah berkata di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, perhatikan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus, Injil kebenaran. Hal-hal semacam ini yang kita perlukan hari-hari. Gereja membutuhkan firman. Gereja membutuhkan apa? Suara Tuhan, suara Injil Yesus Kristus. Mau melihat pelayanan itu diberkati, gereja itu mengalami kemajuan, kita pertahankan di firman. Kita lihat Yesus Kristus mengajar. Kenapa orang berbondong-bondong? Karena suara Yesus mengandung kuasa. Orang mendengarnya di jamaat Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berdosa pun diampuni. Hanya suara saja, orang mendengarnya. Mereka berkerumun. Pokoknya kemana-mana Yesus memberitakan firman, orang senang mendengar. Sama terjadi seperti 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus Kristus dan murid-murid. Mereka duduk mendengarkan Yesus Kristus memberitakan firman sampai lupa makan. Dengar apa? Dengar firman. Ada orang mati balik kita sekarang. Kita dengar khotbah, kita ingat makan. Sementara firman disampaikan, kita ingat makan. Tapi kita lihat Yesus sampaikan firman saat di waktu itu. Orang lupa makan, tidak pusing jaga nama soal makan, pun tidak pusing mau lapar kejadian. Yang penting mereka dengar Injil. Sekarang mah kita terbalik. Pendeta sementara khotbah dalam hati berkata, cepat sudah selesai, saya sudah tidak sabar mau makan pisang goreng. Saya sudah tidak sabar, saya mau makan ikan gutila sebab tadi baru masuk. Haleluya. Tetapi kita lihat Yesus memberitakan firman Tuhan. Orang tidak pusing, saudara. Haleluya. Sekarang kan terbalik kan. Pendeta lagi khotbah, jemaat lagi pikir makan. Tapi kita lihat waktu itu Yesus. Kenapa? Karena kuasa. Kalau Yesus beritakan firman, orang pokoknya tidak pikir makan lagi. Sampai Yesus berkata kepada murid-murid yang ada, Andreas dan kawan-kawan, kalian lihat mereka ini lapar, lo ikut kita. Mereka ini ikut kita sampai mereka tidak makan, ini mereka lapar. Bayangkan mereka dengar khotbah Yesus sampai mereka lupa akan makanan. Luar biasa, dan hal ini juga terjadi pada saat Yesus berada di tepi Danau Genesaret atau Danau Galilea. Dia memberitakan firman. Jadi Yesus dikerumuni banyak orang. Jadi Yesus memakai
Simon Petrus punya perahu untuk dia memberitakan firman. Kalau mau dipikir-pikir, saudaraku, ini dia mungkin sudah kesal, sudah kecewa karena sepanjang malam dia tidak menangkap apa-apa. Jadi kita perlu firman supaya firman itu menguatkan kita, memberikan kita semangat. Banyak orang berkata firman itu hanya pelengkap ibadah saja. Yang terpenting pujian, yang terpenting bahasa roh. Jangan salah, firman ini punya kuasa. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi gereja membutuhkan firman. Saya dan saudara perlu firman. Yesus memberitakan firman, Simon Petrus dan kawan-kawan dikuatkan. Mereka merasa lega. Karena tadinya kecewa, sudah satu malam tangkap ikan kosong, tidak dapat apa-apa. Wah, kecewa berat ini. Ini lagi Yesus mau pinjam perahu, tidak bantu kayak bersih-bersih jala kayak atau apa. Tapi Yesus berkata, aku meminjam perahu. Dan tolong lagi pegang perahu ini supaya dia tidak oleng sana oleng sini. Dan aku berdiri untuk khotbah. Pokoknya Petrus dia taat saja. Dia kasih perahu, silakan. Guru naik di atas perahuku. Padahal dia sudah capek, sudah. Sebenarnya dia kecewa. Wah, ini kecewa berat, tidak dapat apa. Jadi saya lihat di sini Petrus yang waktu itu tidak terlalu kenal Yesus begitu dekat. Baru waktu itu dia kenal Tuhan, kenal Yesus. Tapi herannya dia taat apa yang orang Yesus suruh. Jadi orang ini taat sekali. Kita sudah kenal Tuhan lama. Dari lahir sudah jadi Kristen, tetapi kadang kita tidak beriman. Kita menolak Yesus, kita tidak percaya Yesus. Lihat Simon Petrus, baru kenal Yesus, langsung dia taat. Dia suruh Yesus pinjam perahu. Ya boleh pakai, dan guru menyampaikan firman. Dia sudah kecewa. Karena sebetulnya dia tidak tangkap apa-apa. Di sepanjang malam, dia dan kawan-kawan tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata, tolakkan perahu sedikit ke dalam. Mungkin waktu itu harusnya Petrus dia akan protes. Memangnya Yesus tahu apa? Yang kuasai danau ini saya. Saya ini dari kecil sampai sekarang ini kegemaranku adalah melaut. Kegemaranku adalah hobiku mancing. Panggilanku dari dulu sampai aku sekarang ini, kerja aku hanya mancing. Jadi aku lebih pakar dan lebih tahu daripada Yesus. Harusnya dia protes seperti itu. Dia berkata, karenanya kita lihat dalam satu ayat ini dikatakan, guru, sepanjang malam kami menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Yesus berkata, tolakkan perahumu sedikit ke dalam. Secara teori, di pagi hari ikan tidak ada di dalam begitu, enggak? Dia ada di tepi danau. Itu teorinya membuktikan begitu. Kalau di pagi hari biasanya ikan tidak ada di bagian dalam itu. Dia ada di tepi-tepinya saja. Tapi Yesus berkata, tolakkan perahumu di bagian dalam, sedikit ke dalam. Tetapi Simon Petrus taat. Karenanya kita lihat di situ dalam ayat selanjutnya, Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan siap menebarkan jala juga. Jadi ketaatan ini penting. Ketika kita taat, kita akan diberkati Tuhan. Taat sama gembala, taat sama firman, pokoknya kita taat. Kita belajar taat. Kalau kita taat, pasti kita akan lihat Tuhan akan memberkati. Coba kalau Petrus menolak saat itu, Yesus bilang tolakkan perahu. Tidak mungkin, saya sudah kecewa. Mau nangkap ikan bagaimana? Sedangkan danau ini saya yang tahu. Lagian sepanjang malam kami tidak tangkap apa-apa. Ini kau mau suruh kami lagi pergi melaut, pergi nangkap ikan.
Omong kosong apa ini? Tapi kita lihat Petrus tidak komentar. Dia lakukan, apa hasilnya? Perahu penuh dengan ikan. Jadi ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Mujizat besar akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Jadi kita pinjamkan sarana, kita kasih buat Tuhan. Kita kasih sesuatu, segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah rajin ibadah. Seolah-olah masalah ini dia tidak pernah berakhir. Tetapi tetap percaya, di balik kegagalan ada keberhasilan yang Tuhan siapkan. Jadi lupakan kegagalan masa lalu, peristiwa-peristiwa lalu yang hanya bikin kecewa, dan kita bisa lupakan Tuhan. Kita hanya datang pada satu tujuan, yaitu yang bernama arahkan pandanganmu ke depan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 firman Allah berkata, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita lihat kemudian Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Dia jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, aku tidak layak, orang seperti aku tidak berlayak di hadapanmu Tuhan. Yesus berkata apa? Mulai hari ini kau bukan pencala ikan lagi, tetapi engkau menjadi pencala manusia. Oleh Petruslah banyak jiwa dimenangkan. 3.000 sekali khotbah diselamatkan Tuhan, 3.000 jiwa. Khotbah lagi 5.000 jiwa. Terus bertambah terus. Khotbah seorang nelayan, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Pernah gagal di masa lalu, keberhasilan yang ia terima. Jadi bersama Tuhan kita selalu memperoleh keberhasilan. Bersama dengan Allah, saya dan saudara akan berjalan dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Petrus dia taat. Sudah capek, tidak dapat ikan lagi. Yesus sudah samperin mereka dan berkata, pinjamkan aku perahu. Yesus sekarang sedang meminjam sesuatu darimu. Tuhan akan memakai itu untuk peralatan di tangannya. Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya kesehatan, Anda punya rumah, seperti Filemon yang kasih rumah untuk dijadikan tempat ibadah. Sarana-sarana inilah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekarang nih masih motor nih, kita setia ibadah. Sudah begitu mogoknya bisa 3-4 kali. Kita dorong yuk. Sampai di gereja sudah Bapak terima kasih, ibadah sudah selesai. Kenapa? Karena dorong motor. Tapi karena kita setia, ke depan Tuhan berkati dengan motor baru. Lebih setia lagi. Setia lagi terus begitu. Ke depannya lagi diberkati Tuhan dengan satu mobil Avanza. Lebih setia lagi. Jadi sarana itu, Petrus punya apa? Perahu. Tuhan bisa memberkati kita lewat sarana yang ada. Yang penting kita kasih untuk Tuhan. Jangan rumah bukan dipakai untuk ibadah, pakai mabuk-mabukan, undang teman, mabuk kiri kanan. Wah, rumah itu jadi rumah apa? Tapi kalau undang kita kebaktian ibadah, ada rumah Tuhan sudah kasih berkat, bisa bangun rumah. Dulu tinggal di kos, sekarang ada rumah, kita pakai untuk sembahyang. Dulu jalan kaki, sekarang ada motor. Ada motor bukan pergi kebaktian, ada motor pergi ikut teman, tidak tahu keleleran jalan kemana. Ada motor, harusnya kita lebih setia lagi cari Tuhan. Masa dulu jalan kaki setia, sekarang ada motor tidak setia. Jadi karena itu, saya dan saudara, ada sarana yang kita bisa pakai. Ini rumah ini kita kasih buat Tuhan. Bukan hanya rumah ini, bahkan tanah ini juga kita kasih buat Tuhan. Karena di tempat inilah kita doakan dan kita percaya akan bertumbuh satu pelayanan dan banyak jiwa akan dimenangkan. Itu yang menjadi doa kita. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk di dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.